Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Irma pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita mulai dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita mulai dengan pengertian Nabi. Ada yang sudah tahu apa pengertian Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian Rasul. Ada yang sudah tahu apa pengertian Rasul? Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi Rasul merupakan laki-laki pilihan Allah yang memperoleh wahyu tidak hanya untuk dirinya, tapi harus menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya kita akan membahas jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Ada yang tahu apa saja tugas Nabi dan Rasul itu? Ayo sekarang kita akan membahas tentang tugas Nabi dan Rasul. 1. Mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik Nabi dan Rasul mengajak kepada manusia untuk beribadah dan berdoa serta menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan akidah. Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya agar memiliki keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, hidup kita menjadi lebih aman dan lebih tentram. Para nabi dan rasul mengajak umatnya
untuk menjalani hidup dengan berakhlak mulia, berakhlak yang baik kepada sesama manusia atau makhluk lainnya. 4. Mencerdaskan umat. Para nabi dan rasul bertugas untuk mencerdaskan umat agar menjadi umat yang pandai dan tidak dibodohi orang. 5. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Para nabi dan rasul menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya. Kabar gembira yaitu untuk umatnya yang berbuat baik, maka ia akan masuk surga. Begitu sebaliknya, peringatan bagi yang berbuat keburukan atau berbuat dosa akan masuk neraka. 6. Mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong. Jadi para nabi dan rasul mengajak umatnya untuk selalu hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul ini ada 3. Apa saja ya? 1. Sifat wajib. 2. Sifat mustahil. 3. Sifat jaiz. Sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Apa saja? Simak ya. 1. Siddiq, artinya benar. Jadi para nabi dan rasul ini memiliki sifat siddiq yang artinya benar, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka merupakan sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Artinya dengan memiliki sifat amanah, bahwa kabar yang disampaikan atau berita yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Mengapa demikian? Karena kabar tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Setelah para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wahyu tersebut disampaikanlah kepada umatnya, baik itu berupa kabar gembira maupun kabar peringatan. 4. Fatonah.
Fatona artinya cerdas. Seorang rasul memiliki sifat cerdas dalam memimpin umatnya. Kecerdasan ini diberikan Allah agar para rasul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi rasul. Sifat mustahil bagi rasul ada 4. Apa saja? Ayo simak ya. 1. Kizib. Kizib artinya dusta. Sifat kizib ini lawan dari sifat siddiq, artinya benar. Sangat mustahil bagi seorang rasul memiliki sifat kizib yang artinya dusta atau berbohong, karena setiap perkataan maupun perbuatan dari seorang rasul adalah sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Sifat khianat ini lawan dari sifat amanah. Tidak mungkin atau mustahil bagi seorang rasul memiliki sifat khianat. Artinya tidak dapat dipercaya, karena semua yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang rasul itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya karena merupakan perintah dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Sifat kitman ini lawan dari sifat tablik yang artinya menyampaikan. Jadi mustahil bagi seorang rasul memiliki sifat kitman yang artinya menyembunyikan, karena setiap wahyu yang diterimanya harus disampaikan, bukan disembunyikan dari umatnya. 4. Baladah. Baladah artinya bodoh. Sifat baladah ini lawan dari sifat fatonah. Fatona artinya cerdas. Mustahil bagi seorang rasul memiliki sifat baladah. Mengapa demikian? Karena bila seorang rasul memiliki sifat baladah, maka bagaimana beliau bisa menyampaikan wahyu kepada umatnya? Bagaimana beliau bisa memimpin umatnya dengan baik? Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat jais bagi rasul. Sebelum kita bahas satu persatu sifat apa saja sifat jais bagi rasul, kita simak dulu pengertian dari sifat jais bagi rasul. Sifat jais bagi rasul biasanya disebut dengan
al-a'rad al-basyariyah, artinya sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang manusia pada umumnya. Apa saja? Ayo kita simak. 1. Lapar. Setiap manusia memiliki sifat lapar. Begitu juga dengan Rasul. Rasul memiliki sifat lapar, artinya Rasul membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Sakit. Rasul juga manusia biasa, ada sehat dan ada pula sakit. 3. Haus. Setiap manusia pasti akan merasa kehausan dan membutuhkan minum. Begitu juga dengan Rasul. Rasul membutuhkan minum untuk menghilangkan rasa hausnya. 4. Sedih. Setiap manusia pasti akan merasakan kesedihan. Begitu juga dengan seorang Rasul, pasti merasakan rasa sedih. Sekarang kita akan membahas tentang ulul azmi. Ada yang tahu apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam. Jumlah ulul azmi ada 5 orang. 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. 5. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima orang Nabi dan Rasul inilah yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam, sehingga mereka termasuk ke dalam ulul azmi. Itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ibu berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Bila ada yang belum paham, bisa bertanya kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri dengan melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.